Halo, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Video kali ini saya mau bahas soal-soal perhitungan pada reaksi netralisasi asam kuat dengan basa kuat. Ada 5 soal esai yang mau saya bahas ya. Ini materi kimia kelas 11 semester 2. Yuk langsung aja saya mulai. Nomor 1, berapa mililiter volume ya larutan NaOH 1 molar yang diperlukan untuk menetralkan 50 ml larutan H2SO4 0,5 molar. Oke, mengerjakan soal ini sebenarnya kita bisa pakai langsung aja ya. Jadi molaritas A, zat asamnya, kali volume asamnya, kali valensi asamnya, saya buat A ya. Itu sama dengan molaritas basa, kali volume basanya, kali valensi basanya. Nah, ini kan yang tanya volume si NaOH, berarti basa ya. Sedangkan H2SO4 ini udah ada datanya, 0,5 M. Volumenya 50 mili. Valensinya nih ya, valensi 2. Molaritas basanya 1 molar. Volume yang ditanyakan, dia valensi 1. Oke, jadi ini tinggal 50 sama dengan 1 kali volume basa. Atau volume basanya adalah 50 ml. Oke. Nah, untuk nomor 2, untuk menetralkan 20 ml larutan BaOH2 0,001 M diperlukan 5 ml larutan HCl. Hitunglah molaritas larutan HCl tersebut. Sama aja ya, Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Asamnya kan yang ditanya ya, molaritas asam. Volumenya 5 ml. HCl valensi 1, hanya cuma 1 ya. Basanya 0,001 M. Volumenya 20 ml. Dia bervalensi 2. Nih, OH-nya ada 2. Atau ini 5 kali molaritas asam sama dengan, ini kalau kita kalikan berarti 0,001 kali 40 ya, 0,04. Atau molaritas si HCl-nya, si asamnya adalah 0,04 dibagi 5 jadi 0,008 molar. Itulah molaritas atau konsentrasi dari HCl-nya. Lanjut nomor 3. Berapa gram, ini massa ya, CaOH2 padat yang diperlukan untuk menetralkan 10 ml larutan HNO3 0,05 M jika diketahui AR dari Ca40, O16, dan H sama dengan 1. Nah, kali ini saya pakai cara reaksi ya, supaya nanti dua versi itu bisa dipahami ya. Nah, jadi saya anggap dulu CaOH2-nya itu sama dengan N aja lah. N milimol. Ya, nanti kan kalau udah dapat milimol, dapat mol, kita bisa ke massa kan. Oke, terus untuk si asamnya HNO3, kalau kita cari molnya kan berarti 10 mili. Volumenya dikali molaritas ya, 0,05 M. Atau ini 0,5 milimol. Harus diubah ke mol, nggak apa-apa, nanti aja belakangan juga nggak apa-apa ya. Nah, yang penting di sini adalah reaksi. Ya, harus kuat reaksinya ya. CaOH2 tambahkan HCl menghasilkan CaCl2 plus H2O. Jadi asam tambah basa hasilnya garam tambah air. Hati-hati nih, belum setara. Cl di kanan 2. Nah, di sini kali 2. Nah, penyetaraan itu penting ya. Kita keadaan mula-mula, keadaan yang bereaksi, dan sisa dari hasil reaksinya ya, akhir reaksinya. Tadi CaOH2 kita anggap N milimol. HCl-nya kita udah hitung 0,5 milimol. Ini nggak ada di awal. Lalu kan ada kata-kata tadi netral ya. Netral itu artinya ya jumlah asam sama dengan jumlah basa. Artinya sama-sama habis di sini.
nggak bersisa. Ya pasti kalau 0,5 milimol, mula-mula pasti yang bereaksi juga 0,5 milimol kan. Lalu yang di CaOH2-nya kan koefisiennya 1, ya berarti molnya setengahnya. Di bagian ini perbandingan mol ya, perbandingan koefisien. Jadi ini adalah 0,25 milimol. Oke, nah dari sini kita dapat persamaan nih. Jadi N kurang 0,25 sama dengan 0. Habis itu 0 ya maksudnya ya. Berarti N-nya sama dengan 0,25. Tadi masih satuannya milimol. Ubah ke mol boleh 0,00, berarti 0-nya 3 ya. Oke. Nah, karena ditanya massa dalam gram kan, massa adalah mol kali mR. MR siapa? Si CaOH2 ya. Ca tadi 40, O itu kan 16 tambah 1, 17. 17 kali 2, 34. 74 ya, MR-nya. 0,00025 kali 74. Dapat 0,0185 gram. Mau gram, mau miligram, nggak masalah lah, bisa dikonversi ya. Yang penting paham caranya. Lanjut nomor 4. Ada larutan H2SO4 0,1 molar, 100 mili banyaknya volumenya. Direaksikanlah dengan 100 mili KOH 0,1 molar. Sama ya molaritas dengan volumenya. Hitunglah pH masing-masing larutan sebelum dan sesudah dicampurkan. Oke, kita ke keadaan sebelum dulu. Namanya sebelum kan kita punya dua zat ya. Ada H2SO4 dan ada KOH. Satu asam, satu basa karena belum dicampurin. H2SO4 ini kan asam bervalensi 2. KOH basa bervalensi 1. OH-nya 1. Kalau yang asam tadi H plusnya ada 2. Kalau H2SO4-nya 0,1 M, maka H plusnya pasti 2 kali lipatnya kan? Perbandingan koefisiennya. Nah, mencari pH kan minus logaritma dari konsentrasi H plus. Atau min log dari 0,2-nya diubah jadi 2 kali 10 pangkat min 1, biar enak. Jadi 1 min log 2. Inilah pH asamnya mula-mula ya. Dengan KOH-nya kita pakai 0,1 molar, berarti OH-nya juga 0,1 M kan? Basa itu kita cari OH minusnya ya, asam H plusnya. Karena ini basa, kita mulai dari POH. Min log konsentrasi OH min. Min log 0,1 itu adalah 1 kali 10 pangkat min 1. Berarti ya 1. Berarti pH-nya kan 14 kurang 1, 13. Jadi sebelum dicampur komposisinya adalah H2SO4 dengan pH 1 min log 2, sedangkan KOH-nya pH 13. Lalu sesudah dicampur, kalau udah dicampur kan berarti bereaksi. Artinya kita butuh dulu mol dari masing-masing zat ya, pereaksinya. H2SO4 kita cari molnya. Cari molnya tinggal kalikan saja molaritas kali volumenya. Nggak sulit lah. 10 milimol. Lagi-lagi nih masih dalam mili, nggak apa-apa, biarin aja. KOH kan juga sama kan, 0,1 M, 100 mili. 10 milimol keduanya masing-masing ya. Lalu mulai reaksi, ini yang bagian penting ya. H2SO4 tambah KOH, K2SO4 plus H2O. Kali ini ya, setarain. Keadaan mula-mula, bereaksi dan sisa. Tadi mula-mula masing-masing 10 milimol. Lalu ini belum ada kan produknya di namanya mula-mula ya, di keadaan awal belum ada. Lalu siapa yang habis? Nah, ini karena sama molnya masing-masing, tapi ini koefisien 2, berarti dia tuh lebih dikit
dia menjadi reaksi pembatas. Reaksi pembatas itu reaksi yang habis. Yang namanya habis nggak punya sisa. Yang namanya nggak punya sisa berarti berapa mula-mula segitu juga yang bereaksi, yang terpakai. Ya. Bagian pentingnya lagi di sini di bagian R ini perbandingan koefisien. Ini 1 dan di sini ada kan, cuma kan secara matematis nggak ditulis kan angka 1 di depan itu. Jadi 1/2 koefnya, maka molnya juga 1/2. KOH-nya 10, pasti H2SO4-nya 5. Makanya H2SO4-nya sisa 5 milimol. Ini nggak kepakai ya, tapi kalau mau ditulis juga nggak apa-apa. 1 itu 5 milimol, 2 itu 10 milimol. Kalau untuk sama-sama kuat, dia dilihat dari yang sisanya dari reaksinya itu ya. Oke, berarti kan kita punya sekarang H2SO4 yang bersisa sebanyak 5 milimol. Nah, selanjutnya kita cari molaritas atau konsentrasi dari H2SO4 yang sisa ini. Carinya ya milimolnya bagikan dengan volume total. Kan udah dicampur, jadi volumenya total ya. 100 tambah 100. 200 ml. Nah, kan ada mili dengan mili tuh, jadi bisa dicoret. Jadi nggak apa-apa ya, nggak harus dicoret di awal ya. Ini dapatlah 0,025 M. Mol per liter itu kan molar ya. Nah, kalau udah dapat gimana? Kayak step di awal tadi. H2SO4 2H plus tambah SO4 2 min kan. Kalau sini 0,025, maka di H plusnya kali 2, 0,05. Oke, karena yang dipakai itu H plus ya. Jadi pH adalah min log dari konsentrasi H plus, yaitu 5 kali 10 pangkat minus 2. Sama dengan 2 min log 5. Inilah pH setelah dicampurkan. Jadi ada sebelum dan sesudah ya. Oke, semoga bisa dipahami ya. Yang nomor 4, yang paling ribetnya nih nomor 4-nya nih. Terakhir, nomor 5, hitung pH larutan yang terjadi apabila 100 ml asam yang punya pH 1 campur dengan 50 ml basa yang punya pH 13. Nah, ini kan kita nggak dikasih tahu nih zatnya apa ya, tapi ya udah nggak apa-apa. Jadi bisa aja kita anggap dia dalam bentuk H+, asamnya H+, ya nggak masalah juga ya. Kita ke asam dulu ya. pH sama dengan 1, berarti kan, konsentrasi H plusnya 10 pangkat min 1 atau 0,1 M. Tadi volumenya tadi 100 mili ya. Nah, dari sini kita bisa dapat apa? Molnya kan? Mol si H plus sama dengan 0,1 M kali 100 mili. 10 milimol. Yang untuk asamnya kita udah dapat. Dengan cara yang sama, basa ya. pH-nya 13. Berarti POH-nya 1 ya. 14 kurang 13, 1 ya. Berarti konsentrasi OH-nya sama dengan 10 pangkat min 1 atau 0,1 M. Volumenya tadi berapa ya? Volumenya 50 ml. Nah, seperti yang di atas, dari sini kan kita bisa dapat mol dari si OH-. 0,1 M kali 50 mili. 5 milimol. Jadi asam dan basanya sudah dapat kita ya. Tinggal reaksi, kan dicampur ya. Berarti H plus tambah OH minus menghasilkan H2O. MRS. H plusnya di awal 10 milimol. OH minusnya 5 milimol. Nah, berarti kan kelihatan yang habis adalah si OH minus ya. Jadi 5 milimol. Semua koefisien 1 jadi sama-sama 5 milimol semua di bagian reaksi.
Ini habis, ini sisa 5 milimol. Nah, jadi ada H+ yang bersisa. Ini penentu pH-nya. Yang bersisa itu yang menentukan pH ya, dari campurannya. Kita nggak cari molnya, tapi molaritasnya ya. Caranya kayak soal nomor 4 tadi ya. Bagi dengan volume total. Volume totalnya kan 150. Nah, 100 tambah 50. Ini jadi 3,3 kali 10 pangkat minus 2 M. Ya, 0,033333 gitu ya. Saya ambil 2 aja ya. pH sama dengan min log dari 3,3 kali 10 pangkat minus 2 ini. 2 min log 3,3. Saya nggak hitung angka exactnya ya, tapi kalian bisa pakai kalkulator ya. Oke, selesai ya. 5 soal perhitungan pada reaksi netralisasi asam kuat dengan basa kuat. Mudah-mudahan bisa dimengerti, bisa dipahami, bisa membantu buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan ya, saya cuma niat bantu saja. Oh ya, jangan lupa cek terus update terus video-video terbaru lainnya di channel 5N Chemistry ini. Sampai jumpa dan bye-bye.